beliau punya banyak pengalaman, terutama di bidang akademik, menjadi mahasiswa berprestasi ITS, Institut Teknologi 10 November, dan pernah menjadi finalis pemilihan mahasiswa berprestasi nasional Diploma 2020. Menjabat sebagai manajer pusat mahasiswa. Nah, Assalamualaikum Mas Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Rehan. Rehan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat juga Mas. Semangat ini. Alhamdulillah. Karena bisa berbicara dengan Masnya yang luar biasa. Insya Allah. Masnya lagi di mana nih Mas sekarang? Nah, kebetulan lagi di Surabaya ini, tepatnya di Asrama Lama STMTek. Nah, untuk sebelum memulai nih Mas, mungkin Rehan ada sedikit ya Mas. Nah, gamenya ini namanya tebak kata gitu loh. Nanti Rehan sebutkan beberapa kata. Saat kata itu Rehan sebutkan, Mas sampaikan apa yang Mas pikirkan pertama kali saat mendengar kata itu. Gimana Mas? Siap nggak untuk game ini? Oke, siap-siap. Oke, siap ya Mas. Insya Allah ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kata. Gitu. Kata pertama, kuliah. Belajar. Berarti kuliah ini butuh pembelajaran ya? Betul sekali. Dan belajarnya itu tidak terkait dengan hard skill ya, tapi banyak hal yang sebetulnya bisa dipelajari di kuliah ini. Oke, contohnya seperti apa ya Mas? Contohnya? Oke, untuk contohnya tentu ya, ketika kita kuliah, kita tentu pasti belajar terkait dengan jurusan kita tentu. Tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman, kita juga belajar terkait dengan non-akademik yang misalkan kita belajar berorganisasi, belajar terkait dengan manajemen, kemudian seperti teman-teman juga misalkan berkesempatan ikut program beasiswa, di sana juga tentu belajar terkait dengan materinya, termasuk materi agama tentunya. Dan bermasyarakat pun juga bisa, karena ketika kita seperti ini sebagai orang rantau, tentu kita tidak bisa menyendiri ya, tetap kita perlu bergaul dengan masyarakat sekitar seperti itu. Oke. Dan banyak sih yang bisa dipelajari. Oke, berarti kita di perkuliahan itu banyak belajar banyak hal ya Mas? Gak cuma di ya akademik terus gitu. Kan ini Betul untuk sekali. berarti untuk teman-teman mahasiswa baru nih bisa ada kesempatan banyak nih belajar. Berarti nggak cuma untuk di akademik aja. Karena di perkuliahan ini ya peluang itu terbuka besar gitu ya Mas. Insya Allah. Iya, betul sekali yang disampaikan Mas Rehan. Oke, baik. Nah, untuk kata kedua Mas, tugas. Tugas. Dikerjain. Kenapa dikerjain? Ya, terkait dengan tugas ya, tentu tergantung ini tugas ini sudut pandangnya sebagai apa. Apakah kita memandangnya sebagai beban atau Oh, memang sebagai tindak lanjut dari materi yang sudah kita dapatkan. Misalkan kita memandangnya sebagai beban ya, artinya ketika kita mengerjakannya mesti rasanya cukup sulit, iya. kemudian kok pusing seperti itu. Tapi ketika kita uh, pandang sebagai tindak lanjut dari pengaplikasian materi, tentu itu sebagai sarana untuk kita supaya lebih paham terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Oke, berarti Intinya dengan dikerjain aja sih seperti itu. kata ketiga itu lomba. Mulai. Mulai. Maksudnya bagaimana itu? Mulai. Menarik ini. Oke. Terkait dengan lomba. Banyak yang menyampaikan kalau lomba itu sulit. Lomba itu perlu sudah menguasai atau sudah paham terkait dengan triknya misalkan. Ternyata enggak. Yang saya pelajari Gimana? adalah ketika mau mengikuti kompetisi itu ternyata mulai aja dulu. Nah, ketika kita sudah mulai, tentu untuk mencapai tahap sebagai seorang juara, katakanlah. Nah, itu artinya kita akan ada proses belajar di sana. Tapi kalau misalkan kita hanya belajar tapi tidak take action, misalkan tidak mendaftar lomba, ya kita nggak akan bisa kayak gitu. Nah, kan misalnya kan kalau kita mulai nih, Mas. Ya tentu kan bagi teman-teman yang belum pernah ada pengalaman kan banyak ketakutan. Ini benar nggak ya? Ini ntar gimana, Anda gagal tuh gini. Itu gimana, Mas, untuk menghadapinya dari Mas dulu? Kalau kita mulai Oke. tadi banyak hal seperti itu. Iya, memang kalau ibaratnya belum sudah ya, belum daftar, belum
coba mengikuti atau ibaratnya menyusun persyaratan-persyaratan lombanya, tapi sudah down dulu seperti itu. Nah, sebetulnya misalkan kita ada case seperti ini, ketika mau lomba, tiba-tiba ketemu lomba yang cocok, tertarik, langsung daftar. Langsung daftar, kita transfer uang misalkan. Kita kumpulkan persyaratnya. Jadi otomatis mau nggak mau, karena kita sudah daftar, kita harus melanjutkan. Nah, karena kita sudah daftar seperti itu, untuk melanjutkannya kita juga perlu menyiapkan, misalkan konteksnya lah lomba KTI. Jadi kita perlu menyiapkan proposalnya, kemudian kita menyiapkan terkait dengan materinya, kayak gitu, tata tulisnya dan seterusnya. Kan misalkan masih belum, tentu akan belajar. Tapi kalau misalkan belajar dulu, oke, itu juga bagus. Tapi itu tadi, misalkan teman-teman ada yang ketika belajar dan ternyata justru tidak diaplikasikan, nah itu yang sungguh sebetulnya disayangkan sih. Tapi kalau mau berani dan signifikan, langsung coba daftar dulu aja. Ntar mesti terdorong untuk mau nggak mau harus belajar, karena sudah daftar. Karena sudah mulai seperti itu. Kalau udah daftar ya itu kan emang kalau nggak dilanjutin. Jadi betul. Ya juga sih, kadang kan kalau kita itu mungkin mikirkan belajar dulu deh, akhirnya nggak jadi deh lomba. Nah itu. Iya, dan sebetulnya terkait dengan memulai tadi ya, selain belajar itu juga bisa dimulai dengan bergabung atau masuk ke circle di mana orang-orang atau masuk circle orang-orang yang biasa ikut lomba juga. Ntar mesti kecipratan kayak gitu. Oke, berarti mencari lingkungan sama teman-teman yang sesama ya Mas, yang ikut lomba gitu ya? Iya, betul. Nanti ketika kita terlihat antusias seperti itu, mesti nanti bakal ada kesempatan untuk diajak. Karena kita sudah terlibat di sana, kemudian intens di sana, dan kayaknya kita memang punya ambisi atau kemauan untuk berkompetisi kayak gitu. Oke, baik Mas. Nah, sekarang untuk kata selanjutnya itu jangan sulit-sulitan. Enggak sulit kok. Oke, kata selanjutnya itu buku. Baca. Oke. Itu berarti baca buku gitu ya? Iya, betul sekali. Baca buku. Nah, yang terakhir Mas, ini milenial sekali nih katanya. Rebahan. Jangan. Maksudnya gimana Mas? Kalau anak jangan muda sekarang, anak muda sekarang bilang jangan, ntar. Oke. Sebetulnya nggak apa-apa. Rebahan itu tergantung kondisinya. Misalkan kita sudah aktif, kemudian kita ibaratnya memang butuh waktu. Salah satunya juga opsinya adalah rebahan kayak gitu. Tapi ketika rebahan tersebut menjadi utama, ibaratnya agenda utama kita ya, merebah seperti itu. Nah, itu justru yang saya sampaikan di awal, jangan. Karena ya misalkan otomatis ya, kita sebagai pemuda itu ibaratnya dari segi fisik itu pada puncaknya lah bahasanya. Namun beda dengan orang tua, mungkin ada ikhtiar atau ada semangatnya seperti itu. Tapi untuk mengikhtiarkan, biasanya fisiknya sudah tidak mumpuni. Tapi ya itu seperti ibaratnya kebalikannya kayak gitu. Oke. Jadi sayang aja Mas kalau fisik nggak mumpuni tapi rebahan terus. Nah betul. Jadi fisiknya masih seger tapi kayak mungkin aktivitasnya seperti orang tua yang lebih banyak untuk istirahat atau santai-santai seperti itu. Padahal bisa dioptimalkan, ibaratnya punya mobil lah. Punya mobil apa misalkan ya yang keren kayak gitu, Lamborghini misalkan, punya mobil terus ditaruh di depan rumah kayak gitu, cuman ya buat dipajang aja, nggak dipakai, terus ya ya nggak bisa buat apa-apa jadinya. Ya misalkan fisik untuk dipamerkan aja kayak gitu, atau fisiknya untuk tidak digunakan sama sekali. Nah itu ya kayak berarti mobil yang bagus tapi tidak terpakai, jadi sayang. Iya sih. Kalau bisa dikurangi. Iya betul. Oke, siap, Masya Allah. Nah tadi kan Mas menjelaskan nih Mas,
kalau di perkuliahan itu kita bisa ya masuk ke berbagai bidang, Mas. Nah, Mas sendiri kok memilih untuk bidangnya itu di akademik, Mas? Banyak nih lomba-lomba yang Mas ikuti, bahkan sampai mahasiswa berprestasi ya. Nah, kenapa Mas tetap tarik ke sana, bukan ke yang lain? Mungkin Masnya bisa berbagi cerita-cerita gitu, Mas. Oke, sebetulnya enggak ada sesuatu yang benar-benar strategis gitu ya, sehingga kok memilih di sana. Karena kebetulan lingkungan yang ada di sekitaran saya itu, yang saya banyak bergaul di sana ya lingkungan akademik sih, seperti itu. Sehingga ya karena lingkungannya akademik terbawa, mulai dari perkuliahan yang formal seperti itu, kemudian ikut grup riset, kemudian ikut kompetisi keilmiahan, kemudian termasuk juga seperti PIMNAS, seperti itu. Nah, karena kebetulan tertarik dan bergaul, sehingga ya bisa dikatakan kecipratan lah, kecipratan sehingga masuk di bidang keilmiahan itu tadi. Berarti kembali lagi ke tadi ya, Mas, ke lingkungan tadi, yang mana kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang ya fokus di situ, kita akan terciprat gitu, Mas. Betul sekali, tentu. Oke. Tapi kan kadang itu, Mas, kalau kita ya mungkin ya mahasiswa anak muda itu seringkali kadang itu malas sih, Mas, untuk ikut-ikut gitu. Ke lingkungan baru kan kita mungkin. Mas merasakan itu nggak dulu? Iya, pernah. Jadi memang ketika kita mau membuka diri dengan lingkungan yang baru, tentu mesti ada perasaan was-was kayak gitu. Cuman kalau dari aku pribadi juga orangnya bukan yang tiba-tiba langsung open gitu ya, tentu bertahap kayak gitu. Kemudian mengamati, ternyata lingkungan tersebut cocok dengan saya pribadi, sehingga saya mulailah membuka diri dan bergaul dengan mereka-mereka yang banyak terlibat di bidang akademisi kayak gitu, akademik atau keilmiahan. Kan kalau orang biasanya nih, Mas, kalau dalam pandangan ya masyarakat biasa, orang berprestasi itu biasanya pola belajarnya itu luar biasa gitu. Mas sendiri gimana nih terkait bagaimana sih Mas belajar sendiri? Barangkali bisa jadi panutan teman-teman yang ingin juga berprestasi. Nah, terkait dengan cara belajar ya, cara belajar itu sebetulnya juga nggak ada yang nggak ada bakunya sebetulnya. Jadi mungkin ya bisa misalkan nanti teman-teman pengen belajar terkait dengan hal-hal tertentu, itu yang pertama tentu terkait dengan waktunya, kemudian minatnya juga atau enggak. Nah, misalkan terkait dengan waktu tadi, waktu tentu dalam satu hari itu ada waktu-waktu khusus yang dimana kita merasa on di sana. Kita benar-benar ketika kita menyimak sesuatu, kita bisa mendapatkan poinnya. Ada orang-orang yang misalkan dia dapat waktu terbaiknya itu ketika di ibadah subuh misalkan, atau di pagi hari, atau mungkin di malam hari sampai ngelembur kayak gitu. Nah, itu masing-masing orang berbeda sih, dan mungkin teman-teman bisa mencari waktu-waktu yang terbaik bagi diri kalian sendiri untuk belajar. Kemudian juga terkait dengan kemauan itu tadi tentu membutuhkan alasan mengapa perlu belajar itu. Misalkan ada alasan yang kuat, tentu mau nggak mau kita bakal belajar sih. Terutama kalau kita senang ya, tidak disuruh pun kita bakal meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Dan apalagi kalau misalkan masing-masing orang punya karakter yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda juga. Kalau disamakan metode belajarnya, mestinya sulit. Tapi intinya ada 2 poin tadi sih. Yang pertama terkait dengan waktunya, pengelolaan waktunya, kemudian terkait dengan dorongan dari diri sendiri untuk ya menanamkan atau mendorong bahwa belajar itu perlu kayak gitu. Iya sih, Mas. Rehan sendiri juga merasakan sih saat teman-teman ngajak belajar bareng-bareng itu malah apa ya, nggak masuk gitu, Mas. Jadi ribut sana sini kedengarannya,
jadi nggak masuk gitu. Karena kan pribadi orangnya lebih senang belajar sendiri. Jadi Nah, ya bagaimana cara kita, jadi tugasnya itu berarti bagaimana cara kita mencari waktu yang pas ya untuk belajar gitu ya. iya betul-betul. Nah, kebetulan karakter Rehan mirip juga sama saya. Oh, Ketika belajar lebih nyaman ketika sendiri kayak gitu. Lebih fokus, kemudian meminimalisir gangguan-gangguan tadi ya. Akan tapi suatu waktu juga perlu diskusi dengan teman-teman, tapi bukan untuk mempelajari, tapi lebih ke sharing apa yang sudah dipelajari kayak gitu. Validasi, kalau itu perlu benar. sih. Tapi kurang lebih enaknya ketika benar-benar dalam konteks belajar itu menyendiri kayak gitu, supaya lebih fokus kayak gitu. Nah, tadi Mas juga nyinggung-nyinggung masalah waktu nih, Mas. Nah, kan Mas sendiri nih banyak kegiatan dulu di kuliah, itu ikut lomba aktif di LDJ, JMMA ITS. Nah, juga di Mahat juga, Mahat Ukhuwah Islamiyah ya, Mas. Itu belajar agama juga, ikut lomba. Nah, itu untuk manajemen waktunya gimana ya, Mas? Kan ada teman-teman itu banyak juga sih yang ngeluh keren tuh. Nanya kan ada kelas gitu, Mas, Bang, Mas gitu. Gimana sih manajemen waktu yang baik itu gitu. Ini aja kuliah aja udah pusing gitu. Belum lagi kalau pengen ikut organisasi ini. Nah, dari Mas sendiri gimana nih tips-tipsnya untuk teman-teman yang masih bingung, apalagi yang masih baru kuliah nih untuk manajemen waktunya. Dari Mas sendiri gimana nih? Dari orang yang memang banyak kegiatan tapi masih bisa berprestasi. Masya Allah. Oke. Terkait dengan manajemen waktu. Nah, ini lagi-lagi sama dengan sebelumnya ya. Tidak ada sesuatu yang baku kayak gitu. Hmm. Akan tetapi kalau dari saya pribadi mencoba ini sih, uh, mengaplikasikan konsep sederhana dari manajemen waktu yang uh, 4 itu, Apa itu, Mas? yaitu penting mendesak, penting Oh, tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Dan kalau menerapkan itu menurutku sudah cukup sih sepertinya ya. Karena sebetulnya terkait dengan waktu itu memang tidak ada uh, yang betul-betul baku. Tapi ketika kita dalam satu hari misalkan ada beberapa kegiatan yang perlu kita selesaikan hari itu juga, berarti itu kan masuk dalam penting dan mendesak kayak gitu. Sehingga mau tidak mau harus kita segera kerjakan. Dan sebetulnya materi-materi tersebut bakal teman-teman dapatkan ketika masih mahasiswa baru sih sepertinya. Biasanya di awal perkuliahan itu ada pembekalan semacam itu. Cuman terkadang teman-teman mahasiswa itu tidak menerapkannya, jadi sekedar tahu kayak gitu. Oh, ini kegiatan ini penting dan mendesak. Tapi tindak lanjutnya seperti apa kayak gitu. Nah, itu masih kebanyakan masih belum menerapkannya sih. Kalau tahunya tentu kalau menurut saya sudah tahu kayak gitu. Tinggal ntar dicoba diaplikasikan. iya sih Mas, terkait yang tadi kan penting gitu. Tapi masalahnya itu mas saat kita itu yang belum terbiasa nih kan, biasanya kan ya waktu itu ya berlalu aja kan. Kalau ada yang desak ya udah kerjain gitu. Kalau enggak dirancang kayak gitu. Nah kan untuk memulai itu kadang jalan sehari 2 hari akhirnya susah banget gak usah gitu. Mas ngerasain gitu juga nggak dulu waktu itu? Iya, memang terkait dengan mencoba mengaplikasikan konsep itu memang rada berat ya memang di awal-awal. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa, insya Allah akan lebih mudah sih. Mungkin satu dua kesempatan bakal teledor lagi misalkan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ingat dan kita sudah berusaha termindset di pikiran kita kalau kita perlu menerapkannya kayak gitu. Dan dari hal sederhana itu cukup membantu sih, misalkan nanti sudah bekerja kayak gitu, sudah banyak kegiatan yang bukan terkait dengan diri sendiri ya, tapi lebih ke misalkan ada tanggung jawab dengan klien, dengan mitra seperti itu. Jadi Oke. kesempatan di kuliah ini ya untuk belajar mengaplikasikannya. Kalau sekedar mempelajari ntar ya sama aja nanti ketika sudah lulus tetap belum bisa.
Berarti memang benar-benar di waktu kuliah ini waktu kesempatan Mas belajar banyak hal ya Mas. Baik Iya, itu betul sekali. tadi dari ilmu perkuliahan, ilmu kuliahan mungkin, baik skill-skill lain lah, apalagi terkait manajemen-manajemen ini. Memang di waktu emasnya gitu ya kuliah ini. Betul, betul. Dan banyak juga yang dari mungkin kebanyakan ya, ketika kuliah atau mungkin sekolah yang pada umumnya itu seakan-akan semuanya harus bagus, semuanya harus berhasil kayak gitu. Oh. Padahal ketika gagal atau mungkin salah dalam sesuatu terkait dengan akademik atau mungkin terkait dengan non akademik, misalkan organisasi atau ikut kegiatan atau yang lainnya, sebetulnya terkait dengan keliru, salah itu juga nggak apa-apa. Cuman yang bikin orang-orang harus, ya apa caranya harus berhasil kayak gitu, mau nggak mau kuliah ini mengerjakan akademik sama non akademik itu harus berhasil. Padahal juga nggak ada yang mengharuskan seperti itu. Justru di masa-masa kuliah ini untuk uji coba bahasannya. Kita apakah sudah benar, kita apakah sudah berhasil seperti itu. Dan nanti misalkan keliru, ya nggak apa-apa, berarti kita belum berhasil. Dan itu juga nggak perlu dibuat ini ya, nggak perlu dibuat kayak bulian atau tekanan untuk diri sendiri. Kenapa kok aku senantiasa gagal, terus salah kayak gitu. Padahal salah itu juga istilahnya boleh loh. Salah itu istilahnya boleh, gagal itu boleh. Nah, tapi kan kebanyakan itu Mas, bagi kita ini, kalau saat kita kan gini kan punya target ya Mas, target misalnya akademi ini gitu, ikut organisasi ini. Tapi seringkali saat tidak tercapai harapan itu sering kecewa Mas gitu. Kadang sedih gitu, berlarut-larut. Tapi Mas ada tips nggak untuk menghadapi perasaan-perasaan seperti itu? Oke, terkait dengan mungkin kecewa karena kegagalan tadi ya. Terkait dengan kecewa itu mesti normalnya seorang manusia bakal normalnya ketika manusia gagal seperti itu tentu ada perasaan kecewa, terlebih lagi ketika ikhtiarnya kita sudah berupaya maksimal seperti itu. Namun itu kan sebetulnya dari internal diri kita juga ya. Nah, misalkan kita sudut pandangnya adalah ibaratnya dari 0 sampai dengan 100 seperti itu. Nah, kita memandangnya kita masih 60. Nah, itu berarti kan kita masih belum berhasil ke 100%. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang lain, kita ini sudah di 60% misalkan. Artinya kita kurang sedikit lagi sudah mencapai 40, bukan harus mulai dari 0 lagi. Sehingga kegagalan itu tadi kita jangan lihatnya ke belakang dari sejak kita 0 sampai dengan sekarang, tapi sekarang ini menuju ke target kita itu ibaratnya tinggal sedikit lagi kayak gitu. Misalkan sudut pandangnya seperti itu, saya rasa kekecewaannya nggak akan berlarut-larut sih. Iya sih Mas. Berarti memang bagaimana cara kita mengubah cara pandang kita supaya ketika Betul cara pandang. Gagal itu bukan melihat itu suatu hal yang benar-benar bikin kita itu yang ngulang dari awal sama sekali gitu ya. Tapi bagaimana cara kita itu untuk melangkah ke tahap selanjutnya supaya berhasil gitu ya. Iya betul. Ya benar juga sih. Nah itu sih kadang-kadang yang sulit gitu perjuangan. Iya betul. Ya melatih pola pikir juga ya, mindset kita bahwasanya kita itu nggak melulu yang harus negatif, yang negatif itu juga perlu proses sih. Saya pribadi pun juga masih belajar juga di sana. Ya berproses lah. Oke, Masya Allah. Ini nggak terasa Mas sudah hampir setengah jam. Nah mungkin Oke, di ujung podcast ya Mas. Nah untuk terakhir mungkin dari Mas yang pribadi sebagai seorang yang memang berprestasi di bidang akademik, mungkin ada tips atau saran untuk teman-teman yang baru mulai berjuang mungkin di mahasiswa baru atau yang mau lulus SMA nih. Bagaimana cara untuk dia bisa berprestasi di akademik selama di perkuliahan? Mungkin Masnya ada tips dan saran. Oke, tentu terkait dengan akademik ini teman-teman bakal merasakan, semua mahasiswa itu bakal merasakan kuliah, kemudian
bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Cuman dari kebanyakan itu, dari semua mahasiswa, apakah mereka ada yang benar-benar concern seperti itu untuk betul-betul memanfaatkan fasilitas sumber daya yang ada, baik itu dari diri sendiri atau mungkin dari fasilitas kampus yang disediakan. Itu nanti harapannya teman-teman yang masih baru bisa mengoptimalkan kesempatan itu ya. Kesempatan 4 tahun untuk berkuliah itu betul-betul dioptimalkan seperti itu. Belajar, nah belajar nggak melulu terkait dengan akademik juga boleh, terkait dengan akademik misalkan dari teman-teman ada yang minat di sana. Dan terkait dengan akademik, tentu ada banyak bidang yang bisa teman-teman masuk di sana. Tentu terkait dengan kuliah, ya mungkin terkait dengan penelitian, kemudian terkait dengan kompetisi keilmiahan atau UKM ya, UKM keilmiahan seperti penalaran, itu bisa teman-teman masuk di sana, bergabung di sana, join circle-nya di sana, sehingga teman-teman bisa merasakan euforianya seperti itu. Dan terkait dengan ikut kompetisi atau ikut kegiatan-kegiatan yang lain, tentu teman-teman perlu memulainya. Nah, teman-teman perlu memulainya supaya ya teman-teman benar-benar bergerak kayak gitu. Misalkan tidak melakukan apapun ya teman-teman nggak bakal bisa mencapai itu, misalkan terkait dengan lomba tadi. Kalau misalkan hanya sekedar memantau, ada info lomba kayak gitu, terus tanya-tanya, ya sudah sekedar itu saja. Tapi ketika teman-teman langsung memberanikan diri daftar, kayak gitu, ntar teman-teman otomatis bakal belajar untuk menyiapkan lomba itu. Persyaratannya terkait dengan proposalnya, atau mungkin misalkan ada desainnya seperti itu. Mau nggak mau bakal belajar. Dan itu salah satu yang perlu ditekankan sih, apapun ya, nggak terkait dengan akademik saja, mulai aja dulu.